Hai guys, siapa di sini yang pernah atau sedang ngekos? Kos-kosan itu tempat yang unik. Kita tidur hanya terpisah selembar tembok tipis dengan orang asing yang kita nggak kenal. Kita bisa mendengar suara mereka batuk, mendengar mereka berjalan. Tapi pernah nggak kalian mikir kalau suara yang kalian dengar dari kamar sebelah itu bukan berasal dari manusia? Cerita malam ini dikirim oleh Dimas, seorang mahasiswa perantau dari Jogja. Kisah tentang kamar nomor 13 yang seharusnya kosong tapi selalu berisik setiap di jam 2 pagi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung gas aja ke ceritanya. Pasang headset kalian, matikan lampu, dan selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi di tahun 2019. Dimas, karena kepepet masalah ekonomi, terpaksa pindah dari kos-kosan lamanya yang nyaman ke sebuah hotel kos tua di daerah belakang kampus yang terkenal dengan rimbunnya pohon beringin. Namanya Kos Gerilya Melati. Ini udah kita samarkan ya. Bangunannya tua, lembab, dan minim cahaya. Karena terhalang tembok tetangga yang tinggi-tinggi, lorongnya panjang dan sempit dengan ubin berwarna kuning kusam khas rumah zaman dahulu. Dimas dapat kamar di lantai 2, paling pojok nomor 12. Singkat cerita, di hari pertama pindahan berjalan dengan lancar. Meskipun hawanya agak mengap, Dimas nggak terlalu ambil pusing. Yang penting, mood aja. Ya sama kayak kita. Di sebelah kamar Dimas ada kamar nomor 13. Pintu kamar itu kotor dan berdebu. Gagangnya karatan dan digembok dari luar. Kata bapak kos, kamar itu rusak. Mas, bocor atapnya jadi nggak kita sewakan. Di sini Dimas percaya-percaya aja. Tapi keanehan mulai terjadi di malam ketiga. Di malam itu, Dimas lagi mengerjakan tugas skripsinya. Suasana hening banget, cuma ada suara keyboard dari laptopnya yang tik 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 ya kurang lebih begitu. Sekitaran jam 1.30 dini hari ataupun subuh pagi-pagi ya, konsentrasi Dimas tuh udah mulai pecah tuh, udah mulai ambiar. Dari balik tembok kamar sebelah, kamar 13 yang katanya kosong itu terdengar suara yang awalnya pelan-pelan kayak srek, srek, srek. Itu suara sisir plastik yang ditarik kuat melewati rambut yang kayak kusut kayak gitu. Disusul suara kayak ceklik, ceklik, suara gunting yang kayak lagi orang gunting rambut gitu loh guys. Dimas bingung, katanya kosong. Apa ada penghuni gelap dipikirnya kan? Dimas mencoba tempelin itu kupingnya ke tembok sebelah dia. Dingin banget temboknya, apalagi kan AC nyala ya. Tembok itu rasanya lembab banget kayak basah. Padahal tembok kamar Dimas itu kering. Dan setelah itu terciumlah bau-bau yang gak enak. Bukan bunga melati atau bau kembang. Enggak, bukan. Tapi bau kayak misalkan rambut terbakar. Kalian tahu kan baunya kan yang apalagi kayak bau keratin yang kayak catokan tuh yang menyengat, yang bikin pusing sama kayak bikin muntah mual gitu. Nah, besok paginya Dimas mau mandi. Kebetulan ini kos kamar mandi luar yang dipakai bareng-bareng ataupun sharing lah kita sebutnya ya. Letak kamar mandinya sendiri persis di seberang kamar nomor 13 atau kita sebut depan-depanan aja ya sama kamar 13. Nah, Dimas masuk dan dia ngeliat saluran tumbuhan airnya tuh mampet. Air genangan sabun meluap, bikin becek. Dimas kayak, aduh kesel banget gua. Mau mandi ada aja cobaan. Dia pikir anak kos yang lain tuh kayak jorok banget gila. Dia ambil kawat buat nyodok-nyogok atau enggak ya buat nusuk-nusuk saluran itu lah biar airnya tuh kayak lebih lancar lah ibaratnya kayak gitu. Nah, begitu ditarik, yang keluar bukanlah sampah plastik sabun, tapi gumpalan rambut yang banyak banget. Ya kalau misalkan kisah horor kayaknya klasik selalu kayak gitu ya. Gumpalan rambut panjang hitam basah dan kayak biasa lah kalau itu kan masih kayak belendir kayak bikin jijik lah ya. Dimas tuh kayak begini jijik, dia buang rambut itu langsung ke tempat sampah lah. Pasti kalau di toilet kan ada tempat sampahnya ya. Tapi pas dia perhatiin lagi di antara gumpalan rambut itu kayak ada eh bisa dibilang kayak potongan kulit kepala yang masih menempel gitu. Kayak putih pucat kayak apa ya, kayak lu pernah lihat daging ayam mentah nggak sih yang kayak masih ada itu, cuma bedanya ini rambut kalian kayak gitu tuh, yang terendam di air kayak berhari-hari itu kayak bau banget dan bikin muntah guys. Long short story, Dimas langsung laporin ke bapak kosnya itu, tapi respon si bapak kosnya ini kayak aneh. Dia cuma diam, mukanya pucat terus buru-buru bersihin rambut yang kata Dimas tuh ada di tong sampah. Mas Dimas, jangan ceritain ke siapa-siapa ya, nanti saya yang bersihin, itu kata si bapak kosnya. Long short story lagi, kita next ke malam puncaknya, yaitu di malam Jumat. Dimas kebangun lagi di jam 2 pagi. Kali ini suaranya bukan suara nyisir lagi, tapi suara orang nangis. Nangisnya bukan sedih, tapi nangisnya kayak nahan sakit kayak sakit. Suaranya jelas banget itu dari kamar 13. Karena rasa penasaran mengalahkan rasa takut Dimas nih,
Kebetulan kawat nyamuk yang ada di kamar nomor 13 ada yang sedikit bolong. Dari situ tuh Dimas bisa ngintip sedikit ke bagian atas kamar ataupun bisa bilang kayak lewat celah itulah yang kayak bisa bilang ya ada sedikit celahnya lah karena kan bolong ya. Dimas nyalain flash HP-nya pelan-pelan dan kayak ngarahin ke bagian dalam kamar itu dan apa yang dia lihat bikin darahnya itu kayak berhenti ngalir itu udah kayak mau pingsan. Di kamar 13 itu kayak nggak kosong loh. Di tengah-tengah ruangan duduk kayak ada seseorang yang membelakangi Dimas lah kayak gitu kan. Nah, sosok wanita berbaju putih lusuh, rambutnya astaga itu panjang banget. Itu udah nggak wajar banget. Kata Dimas tuh hampir menulis selantai-lantai kos kamar itu ya. Kalian tahu kan ya kayak kos-kosan biasa sih 2 kali 5 meter ya kayak kurang lebih gitu, itu penuh lantai-lantainya, panjang banget, nggak wajar, rambutnya udah ngejuntai dari kepala ampe ke mana-mana kayak gitu. Sampai-sampai tuh Dimas tuh kayak udah sampai nge-freeze itu kayak bisa dibilang lantai kamar tuh hitam semua karena rambutnya kan. Dan sosok itu lagi megangin gunting yang kayak kelihatan kayak karatan, dia tuh kayak ngegunting rambutnya sendiri sambil kayak ngerintih kesakitan kayak ceklek 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 guntingnya. Setiap digunting rambut itu tumbuh lagi, manjang lagi dengan cepat, bergerak kayak rambutnya yang dipotong itu kayak ular atau kayak cacing gitu kayak menggeliat-geliat gitu tuh. Tiba-tiba si sosok itu berhenti mengunting. Kepalanya yang tertutup rambut itu yang ya bisa dibilang kayak membelakangi Dimas, itu perlahan-lahan tuh kayak mendongak, dia sadar ada kayak cahaya dari handphonenya Dimas. Dimas mau matiin HP-nya, tapi tangannya tuh udah sama badan tuh kaku banget saking takutnya. Sosok itu kayak mutarin lehernya pelan-pelan ke arah Dimas, ke arah lubang yang kayak ventilasi yang rusak itu dan wajahnya tuh rata guys, nggak ada mata, nggak ada hidung, cuma ada satu lubang besar di bagian mulut yang penuh dengan rambut yang kayak keluar dari tenggorokan gitu tuh. Dia kayak tersedak seolah dia tuh sorry ya kayak mati karena makan rambutnya sendiri. Tiba-tiba rambut di lantainya itu kayak bergerak naik, itu tuh kayak ngerambat ke dinding kan menuju ke arah kayak ya ke lubang Dimas itu lah, ke lubang ventilasi dengan cepat kayak set 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 set. Dimas tuh panik di saat yang badannya nge-freeze tuh tiba-tiba dia bisa banget tuh langsung kayak loncat turun dari meja sampai kayak kakinya tuh kayak langsung. Bersama dengan itu pintu kamar Dimas digedor-gedor dari luar dengan brutal kayak duk. Bukan gedoran tangan ya, tapi kayak suara apa ya, bisa bilang kayak, jodotan kepala tuh kayak langsung ke dinding ya bisa bilang ke pintu kayak duk. Mas tahu lah guys itu ya, Dimas nggak berani tuh buka pintunya, dia cuma bisa ngeringkuk di pojok kamar sambil kayak baca-baca ayat kursi gitu tuh sama doa-doa yang dia tahu lah ya, entah itu doa makan mungkin ya. Sementara dari celah bawah pintu kan ada celah bawahnya kan, dan epicnya si Dimas ini tuh bukan kayak ya bukan di atas kasurnya, tapi dia kayak langsung duduk di atas mejanya gitu kayak ngeringkuk kayak gitu tuh. Dan yang paling epic dan kerennya, ini tuh Dimas bertahan sampai dengan azan subuh loh guys. Begitu matahari kayak misalkan udah azan berkumandang tuh kayak gedorannya tuh berhenti dan rambut tuh kayak perlahan kayak mundur dan keluar dari yang celah pintu bawahnya tuh. Pagi itu juga Dimas langsung packing, dia nggak peduli uang sewanya mau angus, gue baru 3 hari, seminggu, bodo amat, yang penting gua keluar dah. Itu tuh Dimas keluar sambil kayak aduh pincang-pincang kakinya kemarin karena jatuh dari kayak meja itu kan guys ya. Nah pas dia lewat depan kamar 13 yang sebelah dia, pintunya itu udah sedikit kebuka guys. Gemboknya itu jebol, pas Dimas ngintip dikit, kamar itu kosong melompong. Bersih kagak ada rambut, nggak ada perabotan, cuma ada satu benda. Di tengah-tengah lantai tanaman itu, sebuah gunting karatan dan sisir yang penuh dengan kayak darah-darah kering itu. Panjang cerita setelah Dimas pindah nih, Dimas baru tahu dari penjaga warung yang sebelah tuh. Ternyata 5 tahun yang lalu ada mahasiswi di kamar 13 yang meninggal karena overdosis obat pelangsing. Dan rambut rontoknya itu kayak parah banget, sakit keras lah bisa dibilang. Tapi ini mayitnya baru ketemu setelah seminggu kemudian. Karena tertutup rambutnya sendiri yang terus kayak tumbuh entah meski dia udah mati. Bapak kosnya sengaja nutupin itu biar kayak bisnis kos-kosannya tuh nggak mati. Nah sekarang Dimas udah aman nih di kos-kos yang baru, tapi trauma itu nggak bisa hilang. Dimas punya kebiasaan baru sekarang, dia selalu botak, nggak tahan ngeliat rambut yang panjang. Dan walaupun Dimas ini bisa kita bilang cowok ya guys ya, dan dia titip pesan buat kalian, buat para anak-anak kos nih, coba sering cek deh saluran air kalian. Kalau sering mampet karena gumpalan rambut, padahal rambut kalian itu pendek, atau kalian kayak sering dengar suara gunting ceklek-ceklek di tengah malam, jangan diintip deh. Biarin aja dia dandan ataupun apapun aktivitas dia, karena kalau kalian intip ataupun kalian kepo, dia bakal minta tolong ke kalian buat nyisirin rambutnya selamanya. Dan mungkin kayak akan menteror kalian sampai dengan mungkin
ya mungkin kalian pindah kos atau mungkin kembali ke rumah kalian, oke? Dan ini adalah akhir cerita dari teman kita yang bernama Dimas. Gimana menurut kalian nih? Asik nggak ceritanya? Tapi menurut gua jujur ini kan gua juga anak kos-kosan dulunya ya, gila. Di zaman gua kos juga dulunya ada juga cerita yang mirip kayak gini, kayak tapi bukan ya gimana gitu, cuma mahasiswanya sama-sama meninggal lah ya kita bilangnya. Ya kurang lebih begitulah guys ya, entah karena skripsinya mungkin atau mungkin tekanan di tempat kerja, banyak banget temannya. Oke guys, segitu aja untuk di cerita kita kali ini. Nama gua J, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar kan bagaimana pendapat kalian tentang cerita Dimas ini.